Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja, ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini, akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Perkenalkan, namaku Sally. Usiaku 38 tahun. Aku memiliki adik perempuan, sebut saja namanya Salsa. Ia sudah menikah namun masih tinggal bersama orang tua. Salsa bekerja di salah satu pabrik tak jauh dari rumah. Deden adalah suami Salsa. Ia bekerja sebagai ojek online. Waktu itu Salsa menelponku, memintaku untuk datang ke rumah karena ibu sedang sakit. Dia meminta diriku untuk tinggal beberapa hari. Mendengar ibu sedang sakit, aku dan suamiku pulang ke rumah untuk melihat kondisi ibu. Siang itu kita makan bersama Salsa dan Deden suaminya. Aku melihat Deden terus melihat ke arahku. Aku mulai resah dengan tatapan suami Salsa. Jantungku berdebar kencang. Hatiku bergetar ketika melihat tatapan Deden yang tajam dan dalam. Ada perasaan yang masuk ke dalam hatiku. Perasaan yang sulit aku jelaskan membuat hatiku menjadi gelisah dan resah oleh tatapan Deden. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba mengendalikan hati dan perasaanku yang tengah bergejolak oleh tatapan Deden. Sore itu suamiku pulang. Ayah, malam ini mama tinggal di rumah ibu dulu ya. Kasihan ibu lagi sakit, tidak ada yang menjaga ibu. Karena Salsa hari ini kerja malam. Ya sudah, kalau begitu aku pulang ya mah. Iya pak, hati-hati. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Suara yang tak asing lagi bagiku. Ini seperti suara Salsa. Suaranya pelan namun jelas terdengar. Aku mencoba memastikan suara itu. Lalu aku naik ke atas. Begitu aku sampai di atas, benar saja suara itu berasal dari kamar Salsa adikku. Aku melihat pintu kamar Salsa yang sedikit terbuka. Aku mencoba mendekati kamar Salsa. Begitu aku melihatnya, mataku langsung terpana ketika melihat Salsa dan suaminya sedang bercinta. Aku terdiam sejenak menatap dan menyaksikan permainan adikku bersama Deden suaminya. Saat itu aku hanya bisa menggigit bibirku. Pikiranku melayang kemana-mana. Jantungku berdebar kencang. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 7 malam. Selesai makan kami berkumpul di ruang tamu. Ya sudah, aku berangkat kerja. Aku titip ibu ya kak. Iya deh, hati-hati di jalan. Kemudian ia pergi bersama Deden suaminya. Malam itu aku duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Sekitar jam 10 malam suami Salsa pulang. Ia masuk ke dalam rumah. Kak, ini aku bawakan bakso untuk kakak. Aku menoleh ke arah Deden dan tersenyum. Makasih banyak Den. Aku berjalan menuju dapur untuk mengambil mangkok. Selesai makan aku kembali ke kamar ibu untuk melihat kondisi ibu malam itu. Sekalian aku mau mengganti pakaianku. Malam itu aku mengenakan daster pendek berwarna ungu. Kemudian aku kembali ke ruang tamu untuk menonton televisi. Mata Deden seketika itu langsung menatap ke arahku dan mengamati semua bentuk tubuhku yang seksi. Matanya terus menatap ke arah melonku yang besar.
Hayo kamu lihat apa ucapku sembari tersenyum. Ia kaget dan mengalihkan pandangannya ke arah televisi. Aku duduk di samping Deden. Boleh dipandang tapi tak boleh lebih, ucapku sambil mencubit hidungnya. Kemudian Deden menarik tanganku yang sedang mencubit hidungnya hingga aku terjatuh tepat di atas tubuh Deden. Mata kami saling bertemu. Aku terlena dengan tatapan Deden, adik iparku. Entah kenapa aku begitu merasa nyaman dan membiarkan tangan nakalnya menyentuh kedua gunung kembarku. Akhirnya aku melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan bersama adik iparku. Namun di balik itu aku merasa puas dan bahagia. Aku bisa merasakan apa yang tidak pernah aku rasakan bersama suamiku. Ia mampu membuatku puas dan lemas malam itu. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.